dari awal baik. Setelah saya habis potongan, itu udah kelihatan nih, ada keluhan lah istilahnya. Dan yang saya nggak bisa itu tuh soal kurangnya komunikasi di sini gitu. Kayaknya keluarganya itu antara anak satu sama anak lain, sama orang tuanya itu kurang komunikasi. Sedangkan saya itu juga gimana ya, soal bersih-bersih gak ada komplainnya. Tapi kalau soal memasak itu tuh kayak gimana ya, kayak nggak ada komunikasi gitu. Maksudnya gimana itu? Nggak ada komunikasi itu gimana sih? Jadi kan seharusnya kan namanya ini hari ini saya nggak makan sih. Ini aku makan di rumah Mbak, gitu apa gimana gitu ya. Itu udah ada. Jadi setiap hari itu saya tanya, sedangkan dari kan yang tanda tangan kontrak kerja saya itu kan laki-laki mediasi nggak masalah yang intinya itu kayak nggak ada komunikasi gitu loh. Kayak anaknya perempuan kan ada dua kan, nomor satu laki, nomor dua perempuan. Yang nomor anaknya perempuan itu dia kalau pagi nggak mau sarapan, sedangkan ibunya minta suruh masakin untuk sarapan. Ya saya masak mesti sarapannya nggak dimakan. Terus yang perempuannya sakit perut. Terus saya yang dimarahin, lebih loh ya dimasak nih, kan tadi kayak sarapan gitu. Terus sudah saya udah takut tapi nggak minta sampai foto itu dikirimin dia. Ya, itu apa yang saya masak. Intinya itu saya membuat kesalahan dulu, baru diajar. Terus saya punya di sini kan saya belum masukkan ke grup media. Otomatis kan kalau grupnya dia kan untuk saling komunikasi ya. Sedangkan saya itu setiap sore itu saya ke grupnya dia. Hari ini saya merasa ada yang nggak makan di rumah atau makan di rumah ada nggak? Tidak ada yang jawab sama sekali. Terus sedangkan saya umpamanya masak betul. Masa setahu saya ya dulu kan saya jaga nenek apa sih ya tangan paling ya nenek makannya gitu-gitu aja, sayurnya gitu-gitu aja, kayaknya gimana gitu. Terus saya untuk di YouTube masakan juga nggak dimakan. Tapi anehnya kalau ibunya majikan saya yang makan itu anaknya makan gitu. Sedangkan saya masak sendiri nggak mau makan gitu. Terus sampai ibunya majikan saya itu bilang gini, oh itu loh, gini, kamu tuh di sini tuh loh enak, siapa sih yang nggak mau di sini? Di sini tuh nggak ada kerjaan, kamu tuh loh suruh belajar masak aja, nggak mau belajar gitu ya saya. Ya sedangkan gimana mau belajar? Orang makan aja, ibarat katanya 1 minggu itu 2-3 kali loh. Sedangkan sarana buat belajar itu tidak ada gitu, cara maksudnya bahannya gini kayak gitu. Terus waktu sekolah itu ya gitu, Mbak aku besok sekolah, namanya ada komunikasi gitu yang bisa, Mbak aku sekolah besok, aku besok, atau aku besok masuk siang, kan itu kan ada komunikasi itu enggak ada. Jadi saya itu nggak tahu intinya itu saya itu masak pagi sarapan, ternyata dia masuk siang. Sedangkan saya masuk sarapan enggak saya buat sarapan, ternyata dia masuk pagi kayak gitu. Sedangkan saya tanya itu tidak jawab sama sekali, Miss. Saya harus gimana, Miss? Oke, satu hal, kamu di situ masih baru, jadi masa-masa penyesuaian itu sangat sulit sekali. Dan ya, apapun yang kita lakukan adalah salah menurut mereka. Jadi pertanyaannya kembali lagi sama Samen masih ingin bertahan atau enggak? Itu aja, sebelum saya bahas yang lain. Oke. Oke, jadi kalau Samen masih semangat, karena orang Hongkong itu tidak suka komunikasi ya Mbak ya. Jadi orang Hongkong itu tidak suka komunikasi dan memberitahukan planningnya pada pembantu.
Jadi itu sering terjadi di mana saya tidak mengambil contoh orang lain. Dalam keluarga saya juga seperti itu, Mbak. Jadi memang seperti itu, walaupun kamu ada grup, ya suka-suka mereka mau ngomong ya silakan, mereka nggak suka ngomong, kamu nggak berhak nanya, sayang. Betul. Jadi ya le happy kok, paham nggak maksud saya? Jadi mereka, kenapa saya harus laporan sama kamu? Ini tabiat mereka. Jadi ya mau tidak mau, walaupun kamu lihat Pak Tony baik, tapi dia kan tetap memiliki karakter orang Hong Kong. Jadi kalau dia ngamuk itu kayak nggak jelas gitu loh, Mbak. Dimana memang karakter orang Hong Kong itu tertutup. Jadi kalau kalian salah itu langsung ngegas duluan walaupun nggak diselidiki ya. Jadi ya memang itu style mereka sih. Saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa itu gaya hidup mereka yang dimana tidak ingin diketahui oleh orang lain. Tapi kalian harus paham saya. Nah, nggak paham aku ngamuk gitu loh. Iya, itu sudah style ya. Itu sudah style. Jadi kalau kamu kuat ya dilakoni, nggak kuat ya nggak lepaskan. Kenapa saya menanyakan apakah kamu masih ingin bertahan? Karena itu memang style mereka. Gaya-gaya hidup mereka itu seperti itu, Mbak. Jadi jangan harap kamu masuk di grup mereka akan sayang sama kamu. Enggak juga loh. Jangan terlalu GR. Bukan, maksud saya ini buat teman-teman yang lain, bukan buat sampean. Maksudnya buat teman-teman yang lain juga gitu loh. Dimana kita itu merasa bahwa kita orang Indonesia dimasukkan dalam grup, kita boleh nanya. Kadang-kadang nanya juga salah. Benar nggak? Nggak nanya juga salah. Bahasa Indonesianya bahasa kita. Betul. Betul. Iya, karena mereka tidak suka dikontrol. Jadi seolah mereka itu, gini loh Mbak, kamu nanya salah, nggak nanya salah, dilayani salah, nggak dilayani salah, mengerjakan salah, nggak dikerjakan salah. Jadi itu stylenya mereka. Jadi ya mereka itu harus kita merendah memang Mbak. Sampai batas waktu mereka mengizinkan kita masuk dalam kehidupan mereka. Ngerti nggak? Jadi ya tetap bertanya, oh sambil minta maaf walaupun kita tidak salah, paham nggak maksud saya? Ya paham. Ya cuman seperti itu untuk mengambil hati mereka, karena seperti yang saya katakan bahwa dulu itu saya punya seorang Cece yang dimana apapun yang dia lakukan itu nggak ada yang benar, Mbak. Selama setengah tahun sampai dia bilang nggak kuat. Tapi setelah setengah tahun dia sudah tahu seluk-beluknya, gaya-gayanya. Jadi selalu memanjakan majikan itu selalu benar gitu loh. Bukan berarti untuk memukul, tidak ngasih gaji itu benar ya. Maksudnya adalah mereka itu ingin disanjung aja. Oh, 知道太太，哇，媽媽煮真係好味，我煮得唔係咁好味嘅，我點樣學咧？Paham nggak maksud saya? Jadi seolah kan kalau ibunya yang masak semua makan nih. Kalau kamu yang masak bagaimana enaknya pun kan kamu nggak dimakan. Ya bilang, oh so you 學媽咪啊，媽咪好叻煮嘢，點解我唔識咧？學都學唔到啊！可唔可以俾我機會學嘢咧？Jadi seolah kamu yang the best gitu loh. Nah, setelah itu kamu lakukan, dia itu kasaran orang ngomong akan percayakan apapun pada kamu. Tanpa kamu tanya, mereka akan laporan sendiri sama kamu. Cece ya, oke nggak fan ho ah. Ya, Cece oke nggak fan ho. Jadi dia sendiri yang akan ngomong. Jadi kalau kamu mengharapkan dia ngomong, dia nggak akan ngomong, Mbak. Tapi sanjung mereka, lagi memang fan ho ayah, tahu tilam, saya cila. Kayak ngobrolnya itu seolah-olah kita nyantai gitu loh, Mbak. Padahal kita sebenarnya nanya. Jadi jangan ujuk-ujuk. Oh, dia nggak fan ho ah. Hi điểm cái là con ghé là fan họ cái. Jadi dia semakin happy gua. Benar nggak? Benar nggak? Jadi kamu menyalahkan dia, tim cái là con ghé, tim cái ô con, happy gua. Ngerti nggak saya? Jadi kita, cái mấy ông vào, ai ya, 我錯咗喎，唔好意思ya.听日我會知㗎lah. Jadi kayak kita itu kecewa, tapi penyampaian kita dengan rasa nyantai bahwa saya salah aku lah, wong aku gak takut gitu loh. Ngerti nggak? Saya yakin kamu pasti bisa karena kamu ada niatan di situ. Betul. Jadi
Jadi saat itu saya nggak saya kupas, teman sudah layu kan, tapi kalau saya lupa kupas kan saya kelihatan jeleknya gitu. Yang dulu aja nggak dikomplain, sekarang agak enggak. Kalau masalah siapa yang nyuruh kamu pas boleh. Iya, tetap baik kamu yang harus nanya dengan nada saya itu nggak bisa gitu loh. Kan orang Hongkong itu tidak suka dipinteri, Mbak. Ya, betul ya. Ya, sebabkan saya juga XCT juga, tapi hari ini saya mendapat komunikasi sama dan jadi sama sekali 14 Kon mikir dewe tapi salah. Iya, saya ada kesalahan. Betul. Saya tidak maksudnya saya sudah apa kalau saya masak ibunya itu bilang itu nggak suka itu nggak suka itu nggak suka itu nggak suka dia harus masak ini. Sedangkan saya ikut ibunya masak anaknya juga suka itu. Ya, seperti yang saya katakan. Hayya, mami 진짜好味啊.我煮嗰啲麻麻地點樣學咧？我想要好似媽咪咁樣，但係我知我唔識做啊，paham nggak? Kamu pasti bisa. Lah menggunggong saja. Betul. Lah, wes pokoknya ya kalau dibilang bermuka dua bukan bermuka dua ya Mbak ya, karena kita butuh pekerjaan ini ya. Bener nggak? Kalau kamu butuh maka dari itu ya digunggung aja majikan. Paham? Ya, saya tuh telepon berkali-kali di sini, ya Allah. Saya harus telepon siapa gitu. Nah, ini sudah telepon Miss Yuni. Apa yang kamu rasakan? Plong. Cuman ngobrol kayak gini malah bilang nih Miss Yuni loh, kok malah plong toh? Sebenarnya sudah ke sana ke sini nih. Sudah ke sana ke sini. Oh. Sekarang sudah plong toh, saya tunggu kamu meluk saya setelah finish kontrak. Ayo ngopi bareng. Ya, tak tunggu finish kontrak ngopi bareng. Saya tunggu. Siap. Iya, sudah ya sayangnya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, setelah ngobrol sama Miss Yuni terasa sangat blong sekali hati dan perasaannya. Jadi selama ini tidak tahu harus mencari Miss Yuni kemana. Oke, Miss Yuni pulang di Indonesia untuk saat ini, jadi kalian tidak bisa ngobrol leluasa seperti kemarin-kemarin saat saya ada di Hong Kong. Dan saya berterima kasih sekali pada kalian semua yang dimana mempercayakan saya di dalam setiap permasalahan. Jadi sebenarnya ini adalah masalah yang sepele bagi orang-orang lain ya, tapi bagi pribadi dia adalah masalah yang sangat besar dan tidak mampu dipecahkan. Hanya berbicara dengan saya sesaat saja, dia merasa bahwa plong sudah. Jadi teman-teman selalu kita berpikir bahwa
kayak gitu aja nggak bisa mecahin masalah sepele aja nggak bisa mecahin. Oke, sepele bagi kalian, bagi orang lain itu masalah besar. Karena itu saya selalu berkata bahwa jangan pernah menyepelekan masalah orang lain karena kamu tidak ada di posisinya, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan dan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran. Sebaiknya kita sebagai pendengar kalau bisa hanya mendengarkan saja tanpa harus menghakimi. Dan kadang-kadang jika kata-kata saya kurang menyenangkan atau menyakiti kalian, saya juga minta maaf karena saya manusia biasa juga. Dan saya akan mencoba yang terbaik semampu saya dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.